Marhaban lakum, ohachio minasan. Ya, sebelum mulai gue mau ngasih perubahan istilah dulu ya. Kali ini OSIS Akipotos akan gue sebut sebagai Dewan Umum karena lebih elegan aja. Daripada OSIS kan ya kesannya lebih kayak level kesekolahan gitu. Ya udah gitu aja, langsung aja kita mulai volume satunya. Cerita diawali dengan salam manis dari AI kesayangan kita, yaitu Arona. Saat ini Saleh sudah mulai beroperasi. Saleh sekarang menjadi bahan pembicaraan di seluruh Kipotos. Arona kemudian memberikan sebuah surat pada Sensei. Surat itu berasal dari murid Abydos bernama Ayane. Dia meminta bantuan karena sekolahnya sekarang sedang diserang oleh kumpulan geng dan akan kalah karena kehabisan suplai dan amunisi. Arona jelasin kalau Abydos merupakan distrik yang besar, bahkan ada rumor orang bisa kesasar karena saking besarnya. Tapi sekarang Abydos sedang mengalami kesulitan karena perubahan iklim. Mendengar itu, Sensei memutuskan untuk segera datang ke Abydos. Sesampai di Abydos, Sensei tersesat dan agak sulit menemukan jalan ke sekolah Abydos. Sensei terus mencari sambil menahan lapar. Dia juga tidak menemukan satupun toko yang buka. Akhirnya Sensei terjatuh di jalan. Saat itu, Sensei dihampiri oleh gadis yang sedang naik sepeda bernama Shiroko. Sensei menjelaskan, alasannya bisa tertidur di jalan. Shiroko kemudian memberikan botol minumannya pada Sensei. Shiroko kemudian menyadari kalau Sensei ini adalah orang yang diutus oleh Dewan untuk sekolah Abydos, dan dia akan menunjukkan jalan ke sekolah. Sayangnya, Sensei sudah tidak kuat berjalan dan meminta dibonceng. Tapi karena sadarnya cuma satu, Sensei minta digendong punggung. Ya nggak bener banget nih Sensei ngambil kesempatan. Shiroko kemudian menggendong Sensei sampai ke sekolah Abydos. Sesampainya di sekolah, Shiroko membawa Sensei ke ruang foreclosure task force. Di sana mereka disambut oleh 3 murid lain. Mereka bertiga mengira Shiroko membawa mayat atau sedang menculik orang. Sensei kemudian dijatuhkan ke lantai dan terlihat masih bernapas. Mereka kaget karena ternyata Sensei masih hidup dan menjadi pengunjung sekolah setelah lama tidak ada yang datang. Sensei kemudian memperkenalkan diri sebagai advisor di Saleh. Hal itu membuat mereka semua kaget dan senang. Serika kemudian pergi ke ruang sebelah untuk membangunkan murid lain bernama Hoshino. Saat itu terdengar suara tembakan dari luar yang ternyata adalah serangan dari kelompok bersenjata yang ingin mengambil alih bangunan sekolah. Serika kembali sambil membawa Hoshino. Dari Ayane kita tahu kalau penyerang itu disebut geng helm. Ayane juga memperkenalkan Sensei pada Hoshino. Di saat seperti ini, Hoshino terlihat santai dan sangat menikmati sisa tidurnya. Mereka kemudian pergi untuk melawan geng helm. Beberapa saat kemudian pertempuran selesai dengan kemenangan Abydos, dan para geng helm melarikan diri. Para murid kembali ke ruangan dan merayakan kemenangan mereka. Shiroko mengagumi kemampuan Sensei saat membuat keputusan dalam pertempuran. Hoshino ngeledek Shiroko karena bicaranya seperti sedang jatuh cinta. Ayane kemudian mulai memperkenalkan para anggota FTF. Ada Ayane dan Serika yang masih di kelas 1, kemudian ada Shiroko dan Nonomi di kelas 2, dan terakhir adalah Hoshino, kelas 3, sekaligus ketua dari FTF. Ayane jelasin lagi kalau sekolah mereka sekarang sedang krisis, makanya dia meminta bantuan pada Saleh. FTF juga dibuat dengan tujuan mengembalikan kejayaan Abydos. FTF ini satu-satunya klub yang anggotanya adalah seluruh murid di sekolah, ya karena muridnya tinggal mereka berlima. Murid-murid yang lain sudah pindah atau keluar karena kondisi Abydos yang sekarang. Makanya kekuatan mereka sendiri nggak cukup untuk melindungi sekolah. Meskipun geng helm sekarang sudah pergi, mereka masih khawatir jika geng itu kembali menyerang. Di sini, Hoshino mengajukan usulan yang membuat semua murid lain kaget. Hoshino menyarankan untuk menyerang balik geng helm sekarang, di saat geng itu masih kelelahan setelah pertempuran. Mereka menyetujui itu dan akan pergi ke markas geng helm yang jaraknya kurang lebih 30 km dari sekolah. Di saat mereka sudah memasuki wilayah geng helm, Ayane mendeteksi kemunculan mereka dan menyuruh murid lain bersiap. Pertempuran pun terjadi karena geng helm juga menyadari kedatangan murid-murid Abydos. Kemenangan kembali diraih oleh Abydos. Geng helm kabur dan suplai yang tertinggal diambil oleh Abydos. Setelah itu mereka segera kembali ke sekolah. Di ruang klub, mereka lega karena masalah penyerangan sudah selesai dan bisa fokus pada masalah hutang. Sensei bertanya terkait hutang itu, tapi Serika menghentikan penjelasan lebih jauh. Hoshino menyarankan untuk memberitahu Sensei untuk meminta saran padanya, karena Sensei sekarang sudah menjadi bagian dari Abydos. Di sini Serika masih nggak setuju karena Sensei masih orang luar. Kemudian dia pergi dari ruangan klub dan Nonomi mengejarnya. Hoshino jelasin kalau mereka berhutang pada perusahaan besar lebih dari 900 juta yen, lebih tepatnya 962.350.000 yen. Perusahaan itu akan menutup permanen sekolah jika mereka tidak bisa membayar. Maka dari itu, murid selain mereka telah keluar karena merasa tidak akan bisa melunasinya. Hutang inilah yang menyebabkan semua kekacauan di Abydos.
Ayane kemudian memulai cerita dari beberapa tahun yang lalu. Saat terjadi badai pasir di sekitar sekolah, biasanya itu memang hal yang biasa terjadi, tapi badai saat itu mengubur sebagian area Abydos ke dalam pasir. Sekolah mencoba mencari bantuan pinjaman untuk bencana ini, tapi tidak ada satupun bank yang mau meminjamkan uang. Datanglah perusahaan ini yang meminjamkan uang. Setelah itu pun badai pasir terus terjadi dan semakin parah, hingga mengubur lebih dari setengah wilayah Abydos. Maka dari itu, utang semakin besar, sampai mereka hanya sanggup membayar bunga bulanannya. Ya, begitulah ceritanya. Di sini Serika marah karena selama ini nggak ada yang peduli soal ini. Mereka sudah senang Sensei mau mendengarkan dan tidak ingin sampai Sensei ikut terlibat. Tentunya Sensei sebagai guru yang baik memiliki hati nurani dan tidak bisa menelantarkan murid-murid kesayangannya begitu saja dan akan membantu mereka sebisanya. Keesokan harinya Sensei bertemu dengan Serika di jalan. Serika di sini masih terlihat tidak nyaman dengan Sensei yang so akrab. Sensei mengajak Serika jalan bersama ke sekolah. Sayangnya Serika saat ini sedang libur dan kemudian kabur dari hadapan Sensei. Sensei mengikuti Serika dan sempat diomelin karena jadi stalker. Akhirnya Serika cerita kalau dia mau ke tempat part-time agar Sensei berhenti mengikutinya. Sensei masih terus mengikuti Serika karena penasaran, sampai Serika menghentikan Sensei dan kabur dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Serika yang sedang melayani tamu di warung Shiba Ramen. Dia terkejut sekaligus malu ketika Sensei bersama murid Abydos yang lain datang dan memesan meja. Saat itu, Master Shiba datang dan menyuruh Serika segera menerima pesanan teman-temannya. Mereka kemudian duduk sambil berbincang terkait posisi Sensei duduk hingga seragam Serika yang lucu. Mereka memesan pesanan masing-masing, tapi Serika mengingatkan untuk tidak minta ditraktir oleh Nonomi. Hoshino nggak kepikiran untuk itu karena sekarang ada Sensei. Saat itu Sensei mau kabur, tapi langsung ditangkap oleh Hoshino dengan mudah. Nonomi ngeliat Sensei agak kasihan dan mau meminjamkan kartu sakti miliknya. Namun sebagai orang dewasa yang berbudi, Sensei menolaknya dan mentraktir mereka semua. Saat waktu maghrib, Serika dalam perjalanan pulang dan agak kesal dengan kejadian hari ini. Dia berpikir ini semua ulah Hoshino untuk mempertemukan Sensei dengannya setelah kejadian kemarin. Di sini Serika tidak sadar kalau dari belakang dia sedang dibuntuti oleh anggota geng helm yang melihat dirinya. Saat sedang berbicara sendiri, Serika dihampiri oleh beberapa anggota geng helm. Mereka pun berselisih dan pertempuran dimulai. Serika ternyata diserang dari dua arah hingga dia terus dihujani serangan sampai kesadarannya mulai menghilang. Pada malam itu Ayane datang ke kamar Serika, tapi Serika belum kembali. Bahkan teleponnya juga tidak aktif. Ayane berdiskusi dengan Nonomi dan Shiroko. Bos Shiba juga mengabarkan kalau Serika sudah keluar dari warung. Mereka curiga kalau ini adalah ulah dari geng helm. Di lain tempat, Hoshino dan Sensei sedang melakukan investigasi dan akhirnya kembali ke ruang klub. Sensei baru saja memasuki jaringan komunikasi pusat milik Dewan Umum, walaupun dengan cara ilegal. Paling tidak mereka tahu lokasi Serika terakhir berada. Area itu adalah tempat buangan yang sepi dan banyak ditinggali oleh anggota geng helm yang kemungkinan telah menculik Serika dan menjadikannya sandera. Mereka memutuskan untuk segera menyelamatkan Serika. Di tempat lain, Serika sudah tersadar di tempat yang gelap, yang kemungkinan itu ada di belakang truk. Serika mengintip keluar dan hanya terlihat gurun pasir. Itu berarti dia sedang ada di padang terbuka yang sulit untuk mendapatkan sinyal. Serika bersedih dan sudah merasa putus asa akan mati di tengah gurun. Kemudian terjadi guncangan dibarengi truk yang ikut meledak. Saat itu Ayane berhasil terhubung dengan Serika. Para murid menghampiri Serika yang sedang menangis dan langsung diledek. Serika kaget karena Sensei juga ada di sana. Mereka bersyukur Serika selamat dan kembali fokus karena masih ada di wilayah musuh. Ayane mengkonfirmasi adanya gerakan dari geng helm yang bahkan membawa tank yang sudah dimodifikasi. Mereka bersiap bertempur dengan aba-aba dari Hoshino. Setelah mengalahkan geng helm, mereka kembali ke sekolah. Serika jatuh pingsan karena kelelahan dan dibawa ke UKS oleh Nonomi. Ayane kemudian memberitahu mereka soal bagian tank yang sebelumnya diambil. Setelah dianalisis, ternyata itu adalah model ilegal yang dilarang ada di Keyphotos. Jika dianalisis lebih dalam, mereka akan tahu penjahat sebenarnya dan kenapa juga organisasi kecil seperti geng helm sangat menginginkan sekolah mereka. Di tempat lain, ada orang yang sedang kesal karena rencananya gagal. Dia juga merasa sayang telah menyediakan tank pada penjahat kecil. Dia memutuskan untuk menggunakan tenaga profesional dengan menghubungi Problem Solver 68. Beberapa saat kemudian di markas geng helm terjadi serangan dari orang-orang tidak diketahui. Orang-orang itu mengalahkan semua geng helm dan akan mengambil alih tugas yang diberikan pada geng helm. Mereka adalah Problem Solver 60A, pemecah masalah terbaik di Keyphotos. Kembali ke sekolah, Sensei dan Serika sedang mengobrol di UKS. Dan dengan gaya sunderenya, Serika berterima kasih pada Sensei dan langsung kabur.
Ya oke, segitu dulu video kali ini. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi gue potong aja biar besokannya ada upload lagi. Ya syukran narkomartanukro video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.